Cuma model HP Android, teman-teman udah bisa bikin undangan pernikahan sendiri. Selain itu juga, ini bisa jadi ide bisnis teman-teman untuk cari uang tambahan yang lumayan banget. So, di video kali ini aku mau share ke teman-teman di rumah gimana cara aku membuat undangan pernikahan sendiri yang insya Allah gampang ditirunya dan juga low budget. So, langsung aja kita masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi Canva. Di sini untuk aplikasi Canva-nya aku gunakan aplikasi Canva yang Pro ya teman-teman. Setelah masuk ke aplikasinya, di sini teman-teman pilih menu buat desain. Nah, untuk desainnya sendiri, sebenarnya teman-teman bisa gunakan juga yang gratis. Kalau udah kayak gini, teman-teman masukkan aja untuk lebar dan tinggi ukurannya. Di sini lebarnya aku pilih 25,5 dan tingginya 21 cm. Kalau udah tinggal diklik aja, maka tampilan kertas atau kanvasnya tuh seperti ini. Kalau udah teman-teman klik menu file yang sebelah kiri bagian atas, lalu teman-teman pilih atur tampilan editor dan klik yang tambahkan patokan. Dan teman-teman langsung aja pilih menu style. Di menu style ini teman-teman ubah ya untuk baris dan juga kolomnya. Nah, kolomnya ini aku buat 2 dan baris serta celahnya kita bikin 0 aja. Kalau udah tinggal klik aja tambahkan patokan dan tampilannya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi dia ada garis pembelah di bagian tengahnya seperti ini. Dan untuk background warnanya di sini aku akan ubah menjadi warna hitam. Lalu aku tambahkan juga gambar dari menu elemen dengan keywordnya itu Islamic shape. Dan aku pilih shape yang ini ya teman-teman. Kalau tinggal diklik aja dan di sini aku ubah untuk warnanya, aku ubah menjadi warna putih. Aku tambahkan lagi untuk patternnya, teman-teman masuk ke menu elemen, masukkan keywordnya itu pattern Islamic. Aku pilih patternnya ini dan aku letakkan di sebelah kanan seperti ini. Dan aku tinggal atur aja transparansinya. Di sini transparansinya aku pilih yang 46. Lalu aku pilih titik 3 sebelah kanan dan pilih lapisan. Di sini aku pilih mundur selapis. Kalau udah tinggal diduplikat aja, lalu pindahkan ke sebelah kiri seperti ini. Untuk patternnya sudah selesai, sekarang kita masuk lagi ke menu elemen dan di sini teman-teman pilih aja lampu hias. Aku pilih lampu hias yang ini dan aku ubah juga untuk warnanya. Lanjut ke menu elemen lagi, di sini aku tambahkan list gold. Nah, ini aku tambahkannya itu di bagian tepi-tepi dari kertasnya seperti ini. Lalu aku tambahkan juga list goldnya di bagian tengah seperti ini dan teman-teman bisa lihat di sini aku tambahkan beberapa elemen lainnya. Oke, untuk elemen hiasan-hiasannya sudah selesai. Sekarang di sini aku menambahkan juga inisial nama pengantinnya. Nah, untuk inisial nama pengantinnya, teman-teman pilih aja menu elemen, masukkan dengan keywordnya itu inisial, lalu teman-teman pilih aja dan tinggal diubah warnanya seperti ini. Lalu aku tambahkan juga tulisan wedding dan aku akan tambahkan juga nama kedua mempelai serta tanggal pernikahan. Untuk besar kecilnya huruf serta font teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah, font yang aku gunakan untuk membuat undangan ini cukup Amsterdam font dan juga Legues Spartan. Jangan lupa di lembar sebelah kirinya ditambahkan juga hiasan. Di sini aku tambahkan hiasan butterfly seperti ini dan aku tambahkan tulisan sedikit. Dan ini sudah selesai untuk halaman yang paling depan. Sekarang kita masuk ke halaman belakangnya. Cara membuat lembar keduanya, teman-teman tinggal klik aja tanda plus yang ini dan tinggal tambahkan elemen-elemen yang kalian inginkan. Kalau aku tinggal duplikat aja sih elemen-elemen yang udah ada seperti ini. Gambar bunga yang ini aku letakkan seperti ini dan aku ubah juga untuk transparansinya. Ini teman-teman bisa lihat ya, aku ubah transparansinya menjadi 22 dan aku duplikat, aku letakkan di bagian bawah seperti ini. Dan sekarang aku tambahkan juga gambar tulisan save the date, lalu aku tambahkan juga beberapa tulisan dan nama kedua mempelainya.
Nama kedua mempelainya sudah selesai, sekarang tambahkan juga tanggal akad pernikahannya atau tanggal resepsinya. Ini teman-teman opsional ya, boleh ditambahkan bersebelahan atau cuma satu aja yang dicantumin. Dan di sini aku tambahkan juga elemen-elemen lainnya seperti elemen gambar. Teman-teman bisa lihat aja di video ini ya, aku gunakan elemen apa aja. Dan jangan lupa juga teman-teman tambahkan dana lokasi acaranya. Di sini cara bikin dananya kalau bikin yang manual cukup pilih aja menu bentuk, lalu pilih bentuk persegi dan tinggal diduplikat aja. Dan untuk gambar dan lokasinya itu sudah selesai, sekarang kita tambahkan QR barcode-nya. Caranya gampang banget, teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Maps dan teman-teman salin tautannya atau salin link alamat kalian. Lalu masuk ke menu aplikasi di Canva, tinggal ditempel aja untuk tautan yang tadi dan tinggal dibuat kode. Untuk QR alamatnya sudah selesai, tinggal yang terakhir teman-teman tambahkan aja misalnya kayak turut mengundang atau kata-kata yang lainnya, teman-teman bisa contoh aja ya di undang-undangan sebelumnya udah ada atau teman-teman cari-cari aja untuk tulisannya itu di Google. Nah sebenarnya ini aku kelupaan, tulisan save the date-nya itu sebenarnya itu di sebelah kiri ya teman-teman, dan dana lokasinya itu di sebelah kanan. Nah ini aku ubah ya, sebelum aku cetak, sekarang aku pindahkan ke laptop seperti ini. Dan untuk desain kertasnya aku gunakan yang A4. By the way ini aku gunakan PowerPoint. Kalau udah kayak gini tinggal di oke aja. Untuk ukuran desain undangannya nggak ada yang aku ubah sama sekali ya teman-teman. Nah di sini aku masukkan aja untuk gambarnya. Di slide yang kedua untuk tulisan dan lokasi dan juga save the date-nya ini aku putar balik seperti ini ya. Cuma posisinya tuh sama persis seperti yang di slide yang pertama. Jadi nggak ada yang aku ubah sama sekali size-nya ya. Sekali lagi disclaimer dulu, aku bukan ahli percetakan, aku juga bukan ahli desain. Di sini aku cuma share aja pengalaman aku gimana caranya cetak undangan bolak-balik yang gampangnya, tapi ini versi aku ya. Mau ditiru silakan, mau nggak ditiru juga nggak apa-apa. Ini cuma share aja. Kalau udah sekarang langsung aja kita cetak. Di sini aku menggunakan printer Epson, printer rumahan yang tipe L3116. Dan ini untuk lembar yang pertama udah aku cetak. Sekarang nih teman-teman bisa lihat cara aku membalik kertasnya. Karena cara membalik kertasnya ini sangat penting ya teman-teman supaya dia presisi. Kalau udah dibalik kayak gini tinggal di print aja kayak biasa. Kalau teman-teman pengen bikin undangan sendiri tapi nggak punya printer dan juga nggak punya kertas, teman-teman bikin aja desain sendiri dan teman-teman bawa ke percetakan. By the way kertas yang aku gunakan ini adalah kertas jasmine ukuran A4. Kalau udah dicetak sekarang aku tinggal potong-potong aja bagian tepi-tepinya seperti ini. Ini hasilnya setelah aku rapikan kertasnya. Teman-teman bisa lihat ya di bagian cover dan juga bagian isinya itu presisi banget. Dan kalau udah sekarang kita lipat dua seperti ini. Di sini aku menggunakan penggaris aja untuk menekan bagian tengahnya. Kalau udah nanti teman-teman tinggal kemas aja dengan plastik dan tambahkan juga stiker label nama undangan. So inilah hasilnya dari cara membuat undangan pernikahan sendiri dari Canva yang gampang banget. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari-cari ide untuk membuat undangan pernikahan sendiri, atau teman-teman yang lagi cari-cari ide usaha atau ide bisnis, ini bisa banget. Jangan lupa share video ini kalau kalian suka. Akhir kata assalamualaikum dan sehat-sehat semuanya.